Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan terakhir kemarin sewaktu kita membahas subgroup, sudah kita definisikan suatu subgroup yang dibangun oleh satu unsur, disebut subgroup siklik atau subgroup siklis. Nah, kemudian kalau grupnya juga seperti itu, gitu maksudnya ya, juga dibangun oleh satu unsur, maka kita sebut grupnya itu adalah grup siklik. Ya, masih ingat contohnya? Contoh dari grup siklik Z, ya. Z itu dibangun oleh satu atau min satu, ya. Nah, itu semua unsur dapat dinyatakan, misalnya X gitu ya, X di Z bisa ditulis sebagai X kali 1, toh. Nah, bisa juga X itu bisa ditulis sebagai min X kali min 1, ya. Berarti itu artinya semua unsur di Z dapat digenerate oleh 1 atau oleh min 1. Itu 1 dan min 1 kita sebut sebagai generator, ya, atau pembangkit atau pembangun, ya kan ya sebutnya. Jadi dalam bahasanya generator, ya, pembangkit atau pembangun. Nah, selain 1 dan min 1, ada lagi nggak pembangun dari Z? Ada apa? Ayo, kalau ada apa? Ya. Apa pembangunnya selain 1 atau min 1? Tidak ada. Kalau ambil aja A itu tidak sama dengan 1 atau min 1. Nah, berapapun kali A, itu kan kelipatan A, betul ya? Nah, berarti NA. Nah, padahal 1 itu kan anggota Z. Apakah 1 bisa ditulis sebagai N kali A kalau A-nya tidak 1 atau min 1? Tidak bisa, ya. Nah, jadi kalau A tidak sama dengan 1 atau min 1, kita tidak bisa menuliskan 1. 1 itu kan unsur di Z, ya. Berarti tidak boleh 1 sama dengan sesuatu kali A. Benar ya? Ya, itu. Karena pembagi dari 1 itu hanyalah 1 atau min 1. Kemarin sudah kita bicarakan dalam teori bilangan, ya. Oke, good. Jadi di sini kita sudah bisa menuntaskan, artinya semua pembangun dari Z bisa kita cari. Yaitu 1 dan min 1 aja, selain itu nggak ada lagi. Nah, jadi ini permasalahan yang akan kita kaji hari ini. Selain mengidentifikasi apakah suatu grup itu siklik atau tidak, juga mencari semua pembangunnya, semua generatornya. Kalau mengidentifikasi itu cukup menemukan satu generator, selesai ya. Ya, tapi kalau sudah siklik, pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kita mencari seluruh generatornya, gitu ya. Nah, itu topik kita hari ini. Oke, ini bagian terakhir kemarin yang sudah kita sampai adalah ini ya, yang tadi sudah kita diskusikan ya. Nah, ini contoh ya. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir sebelum kita akhiri ya, siklik dan subgroup siklik. Oke. Nah, jadi contohnya tadi grup siklik ya, pertama Z tadi sudah kita lihat ya. Nah, yang kedua adalah Zn ya, itu jelas. Mesti dibangun oleh 1 juga kan? Ya. Nah, masalahnya nanti untuk Zn, sepembangun yang lain ada nggak gitu ya? Nah, contohnya kalau kita punya Z3. Z3 itu isinya 0, 1, 2. Nah, pembangunnya 1 dan 2. 2 itu kita lihat ya. Jadi kalau ingin membuktikan dia pembangun, sementara saat ini ya kita generate saja. Kalau di generate sama dengan Z3, selesai gitu ya. Oke, contohnya ini ya. Kalau kita punya Z3, saya tulis tanpa menggunakan kurung siku, 0, 1, 2. Ya. Kalau kita lihat 0, kalau kita generate isinya cuma 0 saja, betul ya? Kalau 1, ya mulainya mesti 1, 2, 0. Ya toh? Nah, ini sama dengan Z3. Ya. Nah, artinya di sini 1 sebagai generator dari Z3. Kemudian 2, 4, 4 itu 1 ya, sorry. 1, 0. Ini juga sama dengan Z3, berarti 2 itu juga
generator dari Z3, gitu ya. Nah, oke, kita lihat untuk Z4. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat 0, 0 saja isinya. 1, 2, 3, 4, 0 ya. 4 itu 0 ya. Nah, ini sama dengan Z4. Kemudian 2, 0. Ini tidak sama dengan Z4 ya. Berarti ini 2 bukan generator. Ya. Kemudian 3, ya 3, 2, 1, 0. Ini sama dengan Z4. Jadi pembangunnya di sini adalah 1 dan 3. Ya. Kalau Z5, kira-kira pembangunnya apa? 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Zn? Iya lah, tapi Z5 tadi nggak hanya itu, ada yang lain ya toh. Nah, kan kita harus mencari semua toh. Nah, semua itu berarti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu ya. Nah, apa? Relatif prima, ya. Sudah bisa buktikan? Nah, ini kan baru dugaan gitu ya namanya kalau dalam matematik dugaan, ya. Jadi kalau kita punya Zn, ya di sini kita punya Zn itu seluruh n grup siklik ya, karena selalu bisa dibangun oleh satu. Nah, sekarang masalahnya adalah pembangun dari. Nah, sekarang karena saya pakai untuk membuktikan, saya pakai kurung siku nanti untuk membedakan ini kelas atau bilangan, karena nanti kita perlu manipulasi sebagai bilangan bulat kan ya. Jadi kalau sekarang saya punya A itu di Zn, ya. Nah, yang digenerate oleh A itu sama dengan Zn, ya toh? Jika, nah tadi dugaannya A dan N relatif prima, ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau jika itu nama pas ya, tidak lebih tidak kurang ya, karena ya syaratnya ya itu gitu ya. Nah, itu namanya. Kalau kita punya teorema jika itu berarti pas ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, itu jika. Kalau jika maka itu masih bisa lebih ya. Nah, itu hanya calon saja. Ada yang pernah membuktikan ini? Tadi dugaannya memang ya, kita lihat ya. Di Z4 itu 1 dan 3 relatif prima dengan 4 ya. Nanti di Z5 1, 2, 3, 4 semuanya relatif prima dengan Z5, dengan 5. Nanti Z6 mesti isinya cuma pembangunnya 1 dan 5 gitu ya. Nah, itu. Nah, pengertian relatif prima harusnya sudah familiar ya di teori bilangan, walaupun kemarin sempat kita review cuma sebentar, 1 kali pertemuan ya. Oke. Buktinya ya ini karena jika harus 2 arah, ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti kita punya misalkan ini A ini membangun Zn, ya toh? Yang akan ditunjukkan A dan N relatif prima. Itu ya. Bagaimana kita menunjukkan 2 bilangan relatif prima? Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah kalau kita bisa nyatakan 1 sebagai kombinasi linear dari 2 bilangan itu, betul? Itu sebagai akibat dari teorema Besut ya. Nah, teorema Besut itu kalau GCD-nya tidak 1 itu hanya searah ya toh. Nah, tapi kalau 1 bolak-balik ya, ingat itu ya. Nah, jadi kombinasi linear sama dengan 1 itu bisa kita pakai untuk menunjukkan relatif prima ya. Jadi bisa nggak kita menyatakan 1 sebagai A kali sesuatu ditambah N kali sesuatu gitu kan ya. Nah, itu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. A itu kan membangun Zn. 1 itu anggota Zn, betul ya? Nah, berarti 1 harus bisa dituliskan sebagai A kali sesuatu, betul ya? Nah, ini. Kita lihat karena
1 itu anggota Zn, dan ini sama dengan Zn, maka 1 itu harus bisa ditulis sebagai misalnya K kali A. Betul? Gini, untuk suatu K. Betul ya? Nah, itu definisi membangun. Ini kalau operasinya tambah kan pangkat itu jadi kali ya di depannya. Kita ingat kemarin paradigmanya. Nah, berarti di sini akan kita peroleh. Nah, jadi 1 ini kan sama aja dengan ini toh, KA gini kan. Ya. Nah, terus kapan 2 kelas itu sama? Menurut definisi modulo, kalau selisihnya kelipatan N, betul? Oke, itu definisi modulo kan? Iya. Jadi di sini N harus membagi 1 dikurangi KA, betul ya? Nah, ini sesuai dengan definisi relasi modulo, betul? Nah, karena N membagi 1 dikurangi KA, jadi 1 dikurangi KA bisa kita tulis sebagai L kali N. Suatu L di Z ya. Nah, dari sini berarti 1 sama dengan K kali A ditambah Ln. Selesai bukti ya? Iya. Jadi dari sini A dan N relatif prima. Itu. Oke, paham di sini? Nah, jadi kalau kita mau buktikan itu harus kebayang apa yang mau kita pakai gitu. Nah, jadi di sini kita punya fakta relatif prima, harus kita kumpulkan semua pengetahuan yang berkaitan relatif prima. Nanti dipilih kira-kira mana yang mau dipakai gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti sifatnya aja nggak hafal, apalagi nggak ingat gitu ya, apalagi yang dipakai, milih yang dipakai. Oke, baik. Nah, sekarang bukti sebaliknya. Kalau kita punya A dan N itu relatif prima, nah jadi A itu nanti akan membangun Zn ya. Nah, bagaimana menunjukkan membangun? Ya, kita buktikan bahwa ya yang digenerate A sama dengan Zn gitu ya. Nah, itu. Kita buktikan itu. Misalkan kita punya ini yang bukti sebaliknya ya. Misalkan A dan N relatif prima. Yang akan ditunjukkan A ini nanti akan membangun Zn ya. Nah, ini kan membuktikan kesamaan himpunan ya. Yang kiri himpunan, yang kanan juga himpunan. Ingat strategi dasar membuktikan kesamaan himpunan dibuktikan saling subset ya toh? Oke. Nah, saling subset itu ya, itu teori dasar membuktikan kesamaan himpunan, itu ada di mata kuliah logika dan teori pembuktian. Ya. Oke, good. Kalau kita lihat, karena A-nya itu anggota Zn, otomatis yang digenerate oleh A pasti subset dari Zn, betul ya? Jadi yang pertama kita punya jelas clear ya. Yang pertama ini subset dari Zn ya, jelas. Kenapa? Karena anggota Zn ya perkalian dari A semuanya pasti berada di Zn. Akibat bahwa Zn itu grup ya, close ya. Oke, good. Nah, sekarang akan ditunjukkan ini jelas, saya tulis jelas ya. Ya, tulis jelas alasannya karena A anggota Zn ya. Yang kedua berarti akan ditunjukkan sebaliknya. Zn subset dari ini. Nah, berarti kita harus mengambil sembarang unsur di Zn harus dapat ditulis sebagai kelipatan dari A, betul ya? Nah, ambil sembarang unsur di Zn. Ambil misalnya kelas X anggota Zn. Dalam benak kita ya tadi, nanti kelas X itu bisa ditulis sesuatu kali A, betul ya? Nah, ini sebarang ya. Supaya ya harus barang. Nah, sekarang kita memanfaatkan A dan N relatif prima terlebih dahulu ya. Jadi karena kita punya A dan N itu relatif prima, maka
1 bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari A dan N, gitu ya. Maka misalnya R gitu ya, RA ya. RA ditambah SN gitu ya. Untuk suatu R dan S di Z. Nah, gitu. Nah, bagaimana munculkan X ya? X kalikan 1. Ya. Ya, X itu akan sama dengan 1 kali X atau X kali 1. Terus nanti biar di belakang ya. X kali 1 berarti X dikalikan RA ditambah SN, jadi akan sama dengan X R, saya tulis gini biar nanti saya susukan, ditambah XSN. Nah, punya tujuan kenapa saya asosiatifkan gitu ya. Ini kelipatan A, ini kelipatan N-nya belakang. Jadi kelas X akan sama dengan kelas ini ya, semua ya. Kelas dari XR A ditambah XSN. Menurut operasi tambah, sama saja dengan kelas dari XR A ditambah kelas dari XSN. Yang ini apa ini? 0. Kelipatan N kan? Ya, 0. Berarti tinggal yang ini kan? Ya. Ya, berarti ini akan sama dengan kelas dari XRA. Ini ya. Nah, yang ini 0. Ini sendiri akan sama saja dengan XR, saya kalikan dengan kelas A. Betul? Nah, selesai toh? Kita pilihkan pengalinya XR ini. Jadi kelas X sama dengan sesuatu kali A. Nah, jadi ini adalah anggota, ini toh. Yang ini adalah anggota dari yang dibangun oleh A. Ya. Nah, jadi ini terbukti ya. Tadi di sini ya. Nah, di sama. Nah, jadi sekarang hukum ini bisa kita pakai untuk mencari pembangun, semua pembangun dari Zn ya. Nah, udah. Jadi kalau saya tanya, coba berapa banyak pembangun dari Z100? Anda nggak perlu nyanyi tadi, gunakan ini. Nah, berapa banyak pembangun dari Z100? Loh banyak, tapi berapa kok ya? Saya nggak suruh mencari one by one. Berapa aja, misalnya 1, 3 gitu nggak. Berapa banyak? Ini berarti counting, ya. Nah, kita ada aljabar nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Ada countingnya, ya. Itu belum saya tanya berapa banyak yang pembangun dari Z 2024, ya toh? Nah, ini baru Z100 dulu ya. Jadi, coba, bisa nggak mencari berapa banyak pembangun dari Z100? Dengan menggunakan ini, ya toh? Nah. Sudah ketemu pembangun dari Z100 berapa banyak? Berarti kan kita mencari bilangan ya, yang kurang dari 100, ya, yang relatif prima dengan 100. Nolnya nggak usah dihitung, ya kan? Berarti 1 sampai kurang dari 100. 100 juga nggak dihitung, karena mesti hasilnya 0 kan, ya. Nah, jadi 1 sampai 99. Itu yang relatif prima dengan 100 berapa banyak? Itu kan masalahnya. Nah, ini di teori bilangan sudah bisa ngitung kan harusnya? Iya. Kalau ditantang, ini mengkaitkan ya. Jadi kemarin teori bilangan dengan di sini gitu ya. Nah, jangan dikira yang sudah dipelajari nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, jangan dilupakan ya. Nah, bagaimana kita mencari atau mencari bilangan yang relatif prima dengan 100? Jadi kalau kita mau mencari A gitu ya. Jadi A itu ini. Jadi ini 100, kemudian A dan N relatif, PA dan 100 relatif prima.
Nah, A-nya apa, gitu kan? Apa saja, gitu kan? Berapa banyak A yang seperti itu, gitu kan? Apa cirinya dua bilangan itu relatif prima? Yo, jelas itu definisi. Ciri kok itu. Itu. Cirinya apa? Enggak harus. 4 dengan 9 relatif prima, dua-duanya enggak prima. Ya. Ya. Relatif prima itu enggak ada kaitannya langsung dengan prima ya. Tapi kalau dua bilangan prima pasti relatif prima gitu ya. Nah, dua bilangan prima yang berbeda ya. Apa cirinya dua bilangan itu relatif prima? Hah? Berarti cara mencari FPB dengan faktorisasi kemarin nggak mateng ya. Ingat, kalau mencari FPB dengan faktorisasi itu kan faktorisasi prima ya. Yang kita cari adalah faktor-faktor prima yang sama, betul? Ya. Berarti kalau GCD-nya 1 artinya tidak mempunyai faktor prima yang sama, betul? Tuh. Itu nalarnya gitu aja ya. Nah, berarti di sini A dan 100 tidak mempunyai faktor prima yang sama. Loh. Faktor prima dari 100 apa? 2 dan 5. Nah, berarti kita cari bilangan yang faktor primanya, nah, berarti yang tidak dapat dibagi 2 dan tidak dapat dibagi 5. Selesai toh? Iya. Bisa mencari berapa banyak bilangan mulai 1 sampai 99 yang tidak dapat dibagi 2 dan 5. Ini 1 bagi 3 piro. Nah, sudah ngambil diskrit? Belum. Oh. Tapi di bukunya Moras ada itu, counting principle ya. Waktu berbicara grup hingga, himpunan hingga ya. Nah, ini hanya menggunakan teori himpunan ya. Ya. Jadi ini prinsip eksklusi inklusi ya sebenarnya ya. Misalnya saya punya himpunan A. Ini himpunan bilangan yang merupakan kelipatan 2. Kelipatan 2 dengan kelipatan 5 itu beririsan enggak? Beririsan. Berarti ini saya punya himpunan B. Ini A, ini B. Ini kelipatan 2, ini kelipatan 5, yang ini kelipatan berapa? Loh, 10. Nah, terus yang bukan kelipatan 2 sekaligus bukan kelipatan 5 berarti di luar. Nah, dan di sini kan. Nah, yang dicari yang itu. Ini teori himpunan kan? Nah, itu aplikasi teori himpunan di situ. Nah, kalau A itu menyatakan himpunan kelipatan 2 yang kurang dari 100, berapa banyaknya NA? Berapa banyaknya A himpunan? 49. Ya. B kelipatan 5 19. A iris B berapa? 9. Berarti NA gabung B berapa? 59. Betul? Berarti yang di luar berarti N dari A gabung B aksen atau komplement berarti 40. Nah, ya, berarti 40 itu. Ya. Betul? Loh, banyaknya pembangun dari Z100 40. Kita kan nggak perlu nyari catur itu. Nah. Loh, pernah dapat teori? Pernah. Iya. Setelah diaplikasikan ke soal kok bingung. Nah, ini menunjukkan Anda itu nggak suka berlatih mengerjakan soal. Ya. Iya. Tahu teori belum tentu bisa mengerjakan soal. Ya. Nah, apalagi kalau nggak tahu teorinya ya, tambah. Nah, mengerjakan soal tuh nggak hafalan ya, itu skill. Kalau Anda sering berlatih, feeling Anda itu akan kebangun ya. Kalau saya menghadapi soal seperti ini, kira-kira pakai ini ya. Nah itu. Nah, contoh berikutnya Anda bisa menguji untuk UN tidak
Kalau UN nggak semuanya, ya. Nggak semua UN itu apa? Ya, unit ya. Ya, misalnya kalau U5 itu isinya 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya U5 itu siklik apa tidak? Ya. U5. Satu itu kalau U5 itu kali loh ya. Kali itu pangkat. 1 itu dipangkatkan tetap 1 ya. Nah. Nol nggak masuk. Oh. Dari di UN itu nggak ada nolnya. Nah, ini saya beri komentar sebagian N. Jadi nggak seluruh N ya. Nanti berarti UN itu ada yang siklik, ada yang tidak ya. Anda bisa ngecek. Nanti cari contoh yang ya, yang tidak dengan cara itu ya. Nanti bisa dicoba. Nanti bisa kita lanjutkan ya. Nanti yang penting Anda bisa ngecek ya. Caranya seperti tadi, cuma di sini pangkat gitu ya. Sebagai contoh, kalau saya punya U5 ya, yang agak banyak ya, U5. U5 itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Kita lihat yang dibangun oleh 1 itu hanya 1. Yang dibangun oleh 2, 4, 3, 1. Betul ya? Ini sama dengan U5. Berarti 2 itu pembangun dari U5. Ini operasinya kali ya. Jangan keliru tambah lagi nanti ya. Kemudian yang dibangun oleh 3, 4, plus 2, 1. Ini juga U5. Nah, dibangun oleh 4, 1. Udah. Ya. Nah, jadi sini pembangunnya 2 dan 3. Ya, berarti U5 itu siklik. Saya beri contoh. Kalau yang U6 itu isinya cuma 2 ya. U6 itu isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini siklik karena dibangun oleh 5 ya. 5 kali 5 1, kan isinya 5 1 ya. Nah, satu lagi contoh yang U7. U7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dibangun oleh 1, 2, 4, 1. Enggak, bukan U7 kan? Dibangun oleh 3, 2, 6, berapa? 4, 5, 1. Betul ya? Oke, ini U7. Ini U7. Nah, berarti 3 itu pembangunnya. Terus, ya ini siklik. Ya nanti bisa dicari lagi yang lain ya. U8. Apa isinya? 1, berapa? 3, 5, 7. Nah, sekarang 1, 3, 1. 5, 1. Betul ya? 5 kali 5 kan 1 juga toh. Kemudian 7, 1 juga. Nah, ini bukan siklik ya. Jadi semua unsurnya kalau kita generate-kan tidak pernah menghasilkan U8. Jadi U8 contoh yang tidak siklik. Minimal kita menemukan yang siklik, yang tidak siklik. Berarti kesimpulan sini hanya sebagian. Jadi nggak harus semua, gitu ya. Nah, kalau Zn bisa dibuktikan semuanya, ya. Jadi nanti kalau di UN itu perlu contohnya ada yang siklik, ada yang tidak. Nah, sekarang kita akan melihat ya kaitan antara pembangun dan banyaknya unsur yang digenerate. Ya, coba lihat ya. Di sini contohnya. Yang dibangun oleh nol hanya 1 unsur.
Yang dibangun oleh 1, 4 unsur. Yang dibangun oleh 2, 2 unsur. Yang dibangun oleh 3, 4 unsur. Coba kaitkan antara banyaknya itu dengan unsur pembangunnya. Ya, ini. Di sini cuma ada 1, ini ada 4, ya. Ini ada 2, ini ada 4. Dikaitkan dengan unsur pembangun. Nanti Anda juga bisa pakai model yang di sini, yang di UN, ya. Lihat, ya. Banyaknya anggota dari grup yang dibangun oleh unsur itu, apa kaitannya dengan ini? Ya. Kan sebenarnya siklik itu perpangkatannya kan seluruh set ya pangkatnya ya. Tapi kan kita nggak mendapatkan sebanyak itu. Kalau dipangkatkan kan ini hanya dapat 4 ya toh? Ya. Misalnya ini cuma dapat 2, dapat 1, dapat 2, dapat 2 ya. Sebenarnya ini kan diperoleh dari seluruh pangkat kan ya. Nah, tapi kenapa kok cuma 2 gitu ya? Nah itu. Apa kira-kira kaitannya? Ada yang bisa menduga? Nih ya. Oh, coba ini. Kaitankan dengan ini, kaitankan ini dengan ini. Nah, apa? Kelipatan dari yang 4 kan kelipatan dari 1. Nah, anggotanya itu sebanyak 4/1. Kalau 2 anggotanya 4/2. Kalau 3 itu kan apa namanya? 4/3. Generator. Jadi ya anggotanya semua. 1 tadi juga generator. Kenapa kok bisa sama alasannya ya? Selain 1. Selain 1. Maksa gitu ya. Ini kata kuncinya kan kita memangkatkan, dipangkatkan terus kembali ke identitas lagi. Kalau seperti itu ingat apa? Order, betul? Nah, kalau sudah kembali ke 1 ya kembali ke identitas ya sudah, balik lagi toh. Jadi banyaknya hanya sebanyak itu, sebanyak order, betul? Iya. Nah, kemarin kan kita membicarakan order ya. Jadi kalau kita tadi coba menghitung, nah, kalau ini sudah kembali ke 1 kan, ya akan kembali lagi ke ini sih kan. Nah, banyaknya ini adalah merupakan order dari unsur, betul? Iya. Ingat, order itu adalah pangkat bulat positif terkecil. Sehingga kalau dipakai pangkat sama identitas toh. Nah ini, tuh, terkecil toh. Nah, menghasilkan identitas. Ini juga begitu. Tuh. Ya. Nah, itu. Jadi nanti banyaknya unsur itu akan sebanyak order dari unsur pembangunnya, betul ya? Nah, itu. Ini dugaan. Nah, teorimanya nanti. Nah, itu ya. Itulah kalau kita belajar ya gitu. Pertama diduga-duga-duga, nanti akan muncul teorema. Nah, untuk membahas itu kita pakai teorema yang general terlebih dahulu, yaitu kriteria dari kesamaan dulu. Nanti tadi yang mau kita bicarakan tadi sebagai akibat dari teorema ini, gitu ya. Nah, sini. Pertama, jika A itu berderet tak hingga, maka A pangkat I sama dengan A pangkat J itu jika I sama dengan J. Artinya nggak mungkin ada pangkat yang berbeda menghasilkan unsur yang sama. Itu kalau ordernya tak hingga. Contohnya apa? Z. Z itu ordernya tak hingga ya, unsurnya. Nah, contohnya ambil sembarang unsur, misalnya 2. 2 itu ordernya tak hingga toh. Ya. Kalau di sini Z berarti operasi ini tambah, pangkat itu kali ya. Berarti kalau kita punya I kalikan A sama dengan J dikalikan A, pasti I sama dengan J. Ya, itu ya, contohnya itu. Itu ilustrasinya. Itu kalau order A-nya tak hingga. Tapi kalau ordernya hingga nanti, ada kemungkinan pangkatnya berbeda tapi menghasilkan unsur yang sama. Tuh, di sini ya. Nah, di sini nanti itu. Ya. Nah, ini. Nah, kalau ini nanti ada kemungkinan sama. Jadi cuma hubungannya apa? Nanti selisihnya merupakan kelipatan order gitu ya kalau sudah hingga. Nih ya. Nih. Itu intuisinya. Jadi saya kira buktinya nggak terlalu susah. Yang pertama, kalau ordernya tak hingga, ya,
karena itu jika dan hanya jika. Jadi untuk bagian yang pertama, order A-nya tak hingga ya. Jadi kita punya ini kasus pertama, kita punya order A tak hingga. Tak hingga contohnya tadi Z gitu ya. Z itu kalau kita ambil 2 itu, di Z itu yang ordernya hingga cuma 0 aja. Yaitu 1, selain 0 ordernya tak hingga. Karena nggak ada pengali, sehingga kalau dikalikan sama dengan 0 kan nggak ada toh. Karena di Z itu tidak muat bagi 0. Jadi kalau ordernya A tak hingga, kita punya ini, A pangkat I sama dengan A pangkat J, jika dan hanya jika I sama dengan J. Ya. Nah, ini yang mudah bukti mana? Ke kiri, yang ini jelas ya. Kalau ke kiri jelas ya. Kalau I sama dengan J, pasti A pangkat I sama dengan A pangkat J ya. Jadi bukti yang ke kiri clear ya, ini jelas. Nah, yang ke kanan sekarang ya. Ke kanan kita punya misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat J. Yang akan ditunjukkan I sama dengan J. Nah, sekarang ini saya buktikan dengan tidak langsung lebih mudah. Andaikan I tidak sama dengan J. Nah, kalau I tidak sama dengan J kan ada kemungkinan I lebih dari J atau I kurang dari J. Nah, saya anggap WLOG, apa WLOG itu? Nah, I lebih dari J. Apa WLOG itu? Itu kalau di buku-buku teks ada itu banyak ya. Without loss of generality ya. Nah, sudah pernah baca seperti itu? Di buku teks ada gitu ya. Itu suatu asumsi. Ya, kita tadi kan ada kemungkinan kan I lebih dari J atau I kurang dari J. Nah, itu kalau kita sudah bisa membuktikan I lebih dari J kan nanti analog aja kan, yang I kurang dari J tinggal dibalik aja kan I dan J-nya gitu ya. Nah, itu makanya cukup kita buktikan salah satu. Jadi tanpa, without kan tanpa, loss itu hilang ya maksudnya ya. Tanpa mengurangi ya, tanpa menghilangkan of generality. Keberlakuan secara umum gitu ya. Nah, jadi cukup itu namanya kita mengerjakan satu kasus yang lain sama saja gitu loh ya. Nah, kita asumsikan I lebih dari J. Jadi I dikurangi J positif. Karena kita punya ini ya, karena A pangkat I sama dengan A pangkat J, maka A pangkat I dikurangi J sama dengan identitas, betul? Nah, berarti di sini apa? Ada pangkat positif, sehingga A pangkat itu, A pangkat sama dengan identitas. Kontradiksi dengan? Ya. Arti order tak hingga kan nggak ada pangkat itu kan? Ya, jadi ini sudah kontradiksi dengan order dari A tak hingga. Ya. Kalau tak hingga itu nggak akan ada pangkat positif yang menyebabkan dia sama dengan identitas kan ya. Nah, itu adalah. Oke. Nah, sekarang kasus kedua. Ini tadi yang ada kaitannya dengan generator tadi ya. Nah, kalau ordernya itu N, maka subgroup yang dibangun dari A itu isinya cuma sebanyak N, yaitu mulai E pangkat 1 sampai pangkat N-1. Contohnya yang tadi ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kebetulan E-nya taruh di depan, ya kan? Nah, ini kan E, ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, gitu ya. Ini juga tulisan E, terus pangkat 1. Pangkat N-1 kan ya. Order unsur ini juga demikian ya. Oke. Jadi sekarang kalau ordernya A itu N ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa subgroup yang dibangun oleh A itu ini ya. Nah, yang akan ditunjukkan ya ini E
A kuadrat sampai A pangkat N-1. Nah, kalau yang kanan subset yang kiri, atau kiri subset yang kanan yang mudah, kita lihat. Ini kan harus disebutin salah subset. Kira-kira Anda melihatnya yang mudah yang mana? Yang kanan subset kiri atau yang kiri subset kanan? Tuh, ya yang kanan subset kiri. Karena yang kiri itu kan pangkatnya seluruh Z. Yang kanan itu hanya 0 sampai N-1. 0 sampai N-1 kan bagian dari Z, toh? Ya, berarti yang kanan subset kiri itu jelas ya, toh? Ya, yang kita punya ini. Yang ini jelas bahwa A kuadrat, A pangkat N-1 subset dari ini cukup jelas ya. Nah, karena yang ini definisinya adalah perpangkatan dari A untuk pangkatnya seluruh Z. Nah, yang ini kan 0 sampai N-1, 0 sampai N-1 itu bagian dari Z kan. Nah, jadi yang ini cukup jelas dari definisi aja. Nah, berarti yang tidak cukup jelas, sekarang yang kita buktikan. Berarti yang kanan, yang ini ya. Nah, ini subset ini ya. Berarti sekarang akan ditunjukkan, nah, subset A. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita ambil sembarang unsur di sini. Ya toh? Ambil misalnya X itu anggota ini. Kalau X berada di sini, berarti kita bisa tuliskan X itu sebagai perpangkatan dari A, betul ya? Jadi X akan sama dengan A pangkat K untuk suatu K. Oke, sampai sini jelas ya? Kita hanya menggunakan definisi ya, subgroup yang dibangun oleh satu unsur. Nah, sekarang bagaimana membawa dari sini unsur di sini? Berarti nanti K ini pangkatnya harus diubah menjadi 0 sampai N-1 gitu ya. Nah, kan K ini Z sekarang ya. Nah, bagaimana mereduksi itu? Kita gunakan algoritma pembagian, gitu ya. Nah, menurut algoritma pembagian, nah, K kalau dibagi N, nah, akan bisa dilakukan ya. Jadi, K itu bisa ditulis sebagai Q kali N ditambah R. Betul ya? Nah, R itu sisa. Nah, berarti R-nya di sini kan? Ya. Berarti R di sini kemungkinannya R itu cuma 0, 1, 2, N-1, betul? Tuh. Nah, berarti kita akan menyamakan A pangkat K dengan A pangkat, nah ini, gitu. Jadi X yang sama dengan A pangkat K akan sama dengan A pangkat Qn ditambah R. Ini akan sama dengan A pangkat Qn kalikan A pangkat R. Akan sama dengan A pangkat N pangkat Q A pangkat R. A pangkat N berapa? Identitas. Karena N itu order dari A. Nah, jadi hasilnya identitas pangkat Q, R. Identitas kalikan A pangkat R. Ya, identitas pangkat Q kita tetap identitas, toh? Jadi akan sama dengan A pangkat R. Loh. Kok derusup-derusup, saya pindah aja. Nanti nggak kelihatan ya. Saya perjelas di kirinya. Jadi saya perjelas, ini menjadi E pangkat Q, A pangkat R, E, A pangkat R, A pangkat R. Nah, karena R-nya itu 0, 1, 2, sampai N-1, berarti salah satu di antara ini kan? Berarti ini anggota dari himpunan itu. E, A kuadrat sampai. Nah, gitu ya. Nah. Berarti sini kita punya kaitan antara order dan banyaknya unsur, ya. Itu. Nah, itu nanti akan menjadi akibat. Kita rumuskan kan akibat ya, nanti berarti order unsur itu sama dengan order subgroup yang dibangun oleh unsur itu kan ya. Nah, itu nanti sebagai akibat dari teorema ini. Jadi akibatnya ini.
Nah, sekarang kriteria ini, kalau A-nya ordernya hingga, kapan suatu A pangkat I sama dengan A pangkat J, gitu kan ya. Nah, sebenarnya cara ini tadi tinggal melanjutkan sedikit, ya. Ya. Ya, tinggal ngubah sedikit ya. Yang ini, ya ini sudah. Yang ini nanti saya pakai lagi sebagai ilustrasi. Yang ini aja. Sudah ya. Kalau tak hingga. Nah, sekarang kalau order A itu N, kita lihat ini A pangkat I, ini ordernya A sama dengan N ya. A pangkat I sama dengan A pangkat J, jika dan hanya jika N membagi I dikurangi J ya. Ini yang kelihatan mudah yang mana? Yang kemana? Yang ke kiri ya. Yang ke kiri kita kerjakan dulu yang mudah ini ya. Nah, kalau N itu membagi I dikurangi J, berarti I dikurangi J bisa kita tulis sebagai, nah misalnya KN. Suatu K di Z. Berarti A pangkat I dikurangi J, A pangkat K N. A pangkat N, pangkat K, E pangkat K, E. Ya, toh? Nah, berarti A pangkat I sama dengan A pangkat J. Betul? Ya, kan kedua ruas dikalikan dengan A pangkat J. Toh? Oke, selesai yang ke kiri. Yang ke kanan. Kalau A pangkat I dikurangi J, A pangkat I sama dengan A pangkat J. Nah, berarti kesimpulan kita di sini, A pangkat I dikurangi J sama dengan identitas. Nah, sekarang bagaimana strategi menunjukkan suatu bilangan, ini kan I min J bilangan ya, merupakan kelipatan N. Sekali lagi, kita bisa menggunakan algoritma pembagian. Jadi kalau kita menggunakan algoritma, kata menunjukkan suatu bilangan itu kelipatan dari bilangan yang lain, kita gunakan algoritma pembagian, terus kita tunjukkan sisanya 0. Ya, kalau sisanya 0 berarti kan kelipatan, toh? Nah, itu manfaat dari algoritma pembagian kalau kita pakai untuk membuktikan apakah suatu bilangan kelipatan dari bilangan yang lain. Ini Anda harus punya, wah, saya lihat ini betul pemakaian teorema itu kita harus punya gitu loh ya. Nah, ini kalau nggak cukup jelas nanti kita bingung ini menggunakannya ya. Oke, good. Jadi sekarang yang akan ditunjukkan kan I dikurangi J kelipatan dari N. Berarti I kurangi J kita lakukan algoritma pembagian dengan N. Jadi menurut algoritma pembagian, nah, I dikurangi J bisa kita tulis sebagai misalnya Q kalikan N ditambah R. Ya. Nah, di sini R-nya juga. Nah, klaim kita apa? R sama dengan 0. Nah, andaikan R tidak 0, gitu kan ya. Nah, kalau R tidak 0 apa artinya? R positif ya. Nah, andaikan R tidak 0, berarti kesimpulannya jadi R positif. Jadi gini, saya tulis strict ya, berarti nggak 0. Saya tulis gini, R. Jadi R itu merupakan bilangan positif, tapi kurang dari N, gitu ya. Oke. Sekarang coba lihat. A pangkat R. Berarti kan sama dengan A pangkat I min J min Q N. Berapa itu? Identitas. Karena A pangkat I min J identitas, A pangkat N juga identitas. Betul? Paham itu? Lu kok bingung? Ini kan sama dengan A pangkat I min J, A pangkat min Q N ya.
Itu kan kelipatan N ya, berarti pangkat N pangkatkan lagi dengan min Q ya. Nah, ya toh? Ini identitas. Kontradiksi dengan apa? Order dari A itu N. R itu kurang dari N loh. Kok ada bilangan positif dipangkatkan lagi sama dengan N padahal pada identitas, padahal N tadi katanya paling kecil, gitu ya. Nah, itu ya. Ini kontradiksi dengan order A itu sama dengan N ya, ini kontra. Kok ada yang kurang dari N gitu kan ya? Nah, kontradiksi dengan order A sama dengan N. Nah, itu. N itu harus paling kecil ya toh? Nah, ini kok ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah, itu kontradiksi. Berarti R harus 0. Nah, kalau R-nya 0, berarti N membagi ini kan. Berarti kan I min J sama dengan Q kali N. Berarti N membagi I min J gitu ya. Nah, ini salah satu kegunaan algoritma pembagian tuh bisa dipakai untuk membuktikan suatu bilangan kelipatan bilangan yang lain. Baik. Ini teori utamanya, nanti yang kita perlukan tadi hanya sebagai akibat ya, ini sebagai teorema utamanya. Akibat, banyak ya akibatnya nanti aplikasinya. Jadi kalau kita punya order nanti ini adalah sebagai kriteria ya. Kapan perpangkatan dari unsur itu sama, berarti kriterianya harus selisihnya merupakan kelipatan N. Nah itu. Kalau nggak kelipatan N ya nggak akan mungkin sama. Gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi yang kita bicarakan sebagai order tadi sebagai akibat saja dari teorema ini. Ada 4 akibat. Akibat yang pertama ini, langsung kita tafsirkan dari ini tadi ya. Ini ya. Bahwa ini kan sama. Berarti kalau kita baca order dari subgroup ini kan N, ya toh? Nah, makanya order unsur sama dengan order subgroup. Ini langsung aplikasi dari teorema. Itu akibat langsung ya. Jadi kalau ordernya 5, unsurnya ya banyaknya anggota dari subgroup yang dibangun oleh itu ya 5 gitu ya. Jadi artinya kita memangkatkan 1 sampai 5 cukup selesai gitu ya. Nggak usah cari pangkat yang lain gitu ya kalau kita ordernya. Oke. Ya kalau itu ya. Itu diterjemahkan sebagai akibat ya. Ini akibat pertama langsung pemakaian dari teorema. Akibat kedua, nih. Kalau kita punya perpangkatan jadi A pangkat K sama dengan E jika order A membagi K. Nah, dari mana nih kira-kira? Dari ini tadi, hasil ini ya. Nah, A pangkat I sama dengan A pangkat J jika N membagi I min J. Sekarang coba perhatikan kalau I-nya diganti K, J-nya diganti 0. Nah, itu ya. Itu akibatnya kan gitu biasanya kita memakai teorema langsung diimplementasikan. Jadi untuk kasus ini, kalau saya ambil I-nya K, J-nya 0, kita punya akibat kedua. Jadi untuk ini, kalau kita ambil, jadi ini nanti A pangkat I sama dengan A pangkat 0, jika dan hanya jika N membagi, ini K ya, saya ganti K. Nah, K min 0. Selesai toh? Iya. Ya, itu namanya akibat. Itu bisa juga special case ya dari teorema ya. Ini akibat. Makanya kalau buktikan akibat itu nggak sulit ya. Karena langsung berkaitan dengan teorema sebelumnya. Itu strateginya. Jadi jangan jauh-jauh dari teorema kalau melihat akibat. Jadi dari teorema tadi, I kita ganti K, J kita ganti 0, akan kita peroleh akibat 2 ya. Nah, akibat yang lain lagi ada 4 akibat. Akibat ketiga, nah ini hanya membaca dibalik aja, gitu. Kalau ini membagi berarti K kelipatan kan ya. Nah ini versi lain dari akibat 2 ya. Jangan bingung bacanya ya. Kan kemarin dari keterbagian kan gitu ya. Kalau A membagi B berarti B kelipatan A gitu kan ya. Nah ini order A membagi K berarti K kelipatan order A. Jadi ini sebenarnya hal yang sama cuma versinya beda gitu ya. Akibat 3 dan akibat 2.
kelipatan. Nah, satu akibat lagi. Nah, ini. Jadi, oh ini kurang syarat ya. AB harus sama dengan BA. Kalau nggak komutatif, nggak berlaku ini ya. Oke, ini kurang. Tadi ngetiknya terburu-buru ini. Ini ada syarat lagi, kalau jika AB sembarang unsur suatu grup dan AB sama dengan BA ya. Kenapa? Karena untuk perpangkatan itu supaya bisa digeser harus komut kan ya. Nah itu ya. Jadi sini ini kurang syarat. Nah tambahi. Kalau di buku ya sudah ada AB sama dengan BA ya memang ya. Oke ini ketiknya kelupaan. Maklum orang sudah tua ya. Nah ini akibat dari ini ya, dari sini ya. Jadi tinggal membuktikannya, tinggal kita A ya, AB kalau dipangkatkan dengan order A dan order B, apakah menghasilkan identitas atau tidak? Kalau menghasilkan identitas berarti order AB membagi itu kan ya. Nah, itu sebenarnya ini memakai akibat 2 ya. Jadi memakai akibat 2. Jadi akibat 4 itu sebagai akibat dari akibat 2 ya. Akibat dari akibat. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, cukup dihitung ini. AB kalau dipangkatkan dengan order A kalikan order B. Gitu ya. Nah. Ini kan akan sama dengan A pangkat order A, order B. Nah, ingat kemarin ini baru berlaku kalau komutatif toh. Nah, ini sama dengan B. Nah, ini toh ya. Di sini perlunya syarat bahwa AB sama dengan BA. Nah, ini kalau ini kan A pangkat order A dipangkatkan lagi dengan order B. Yang ini B pangkat order B pangkatkan order A. Ini identitas, ini juga identitas. Nah, menurut akibat 2, order dari AB akan membagi ini kan, ini dianggap K-nya, betul ya? Nah, jadi order dari AB akan membagi order A dikalikan order B. Gitu. Ini menurut akibat 2. Gitu, ya. Ini akibat-akibat penting dari teorema itu. Kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa suatu grup itu siklik, berarti sudah menemukan salah satu generatornya. Mencari generator yang lain, nah dikaitkan dengan generator yang sudah ada itu bagaimana gitu loh ya. Nah, contohnya ini kan kita belum tahu ya. 3 sudah menjadi generator dari U7. Generator yang mana apa kaitannya dengan 3? Kalau ini sudah tahu. Ini 2 generator. Nah, mengkaitkan 2 dengan 3 itu apa gitu ya. Kalau 3 belum tahu, kita sudah tahu 2 sebagai generator, bagaimana mendapatkan 3 ini dikaitkan dengan 2. Nah, ini nanti juga begitu, 3 sudah kita tentukan sebagai generator dari U7. Untuk mencari yang lain, tidak perlu kita nyobai gini lagi gitu ya, satu-satu. Kalau banyak kan, ya. Nah, gitu toh. Nah, nanti kalau sudah ketemu 1, harusnya ketemu yang lain, maunya gitu loh ya. Nah, gimana kaitannya? Ini kalau kita cari lagi, kalau 4 itu berapa aja? 4 kali 4 itu 2. Sekali kita identifikasi saja yang lain ya, nanti sebagai model. Ini diri U7, kita cari 4, itu hasilnya 4, 2, 1. Bukan ya? Nah, 5, U7, 5 kali 5, 25. Berapa? 4 ya? 4, terus 26. Ya, 6 ya? 6, 30, terus 2 ya? 2, terus 2 kali 5, 3, 1. Nah, ini generator kan ya? Nah, 5 generator. Terus 6. 6 kali 6, 36, 1 ya. Nah, ini 5 ya.
Nah, bagaimana mendapatkan 5 dari 3 gitu kan ya? Nah, gitu. Ya, seandainya kita nggak mau ngitung. Tadi kalau kita sudah tahu hubungannya, setelah ketemu 3, nggak perlu kita ngitung semuanya, ini sisanya. Langsung bisa 5-nya gitu ya. Nah, berapa? N-1. Apakah itu secara umum? Ah, ya, coba kaitkan dengan Zn tadi, ya, gitu, ya. Yang banyak saja tadi, yang banyak itu Z5, itu 1, 2, 3, 4 semuanya pembangun. Nah, enggak hanya N-1, loh, betul ya? Nah, yang 3 itu yang putus. Lah iya, kan harus kita berlakukan juga untuk yang lain, grup yang lain. Ini kan hanya contoh. Kalau kita mau mengambil kesimpulan untuk seluruh grup, ya kan ada berbagai grup contohnya. Nah, contohnya Z5, generatornya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita ketemu 1, mendapatkan 2, 3, 4, 5 dari mana? Itu kan dari U7, generator pertamanya yang ketemu kan 3. Terus 3 dipangkat N-1 ketemu 5 itu. Tapi generator selanjutnya mungkin 5. Mungkin 5. Enggak, tapi kaitkan dengan yang tadi Z5. Ya, seandainya kita sudah menemukan 1. Ya, seandainya kita nggak punya tadi ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita jeli melihat hasil di Zn tadi, nah Zn tadi ya toh adalah semua yang relatif prima dengan n. Nah, kira-kira kaitannya kalau pangkat gimana? Ya. Loh ya. Nah, tadi ya. Tadi ingat hasil yang tadi kita punya di Zn ini sama dengan Zn jika A dan N relatif prima. Sekarang coba lihat. Ya. A itu bisa saya tulis sebagai A kali 1, betul? Paham itu? A itu bisa saya tulis sebagai A kali 1. Nah, sekarang A itu kan sebagai perpangkatan dari 1. Kita lihat ya. Nah, 1 itu generator. Berarti kalau 1 tahu, kita bisa dapat A toh. Nah, dengan cara mengalihkan ini. A ini adalah relatif prima dengan, nah, betul? Dengan N. Analoginya di sini. Berarti kalau kita sudah dapat 1, yang lain adalah dengan cara memangkatkan yang relatif prima dengan N. N itu adalah order dari grupnya, betul? Nah, contohnya di sini. Di sini U5, ordernya berapa? 4. Yang relatif prima dengan 4? 1, 3. Loh, ya toh? Berarti kalau sudah ketemu ini, 2, berarti 2 pangkat 3 yang tinggal ya. 2 pangkat 3? 3. Loh, ya toh? Paham? Ini loh, sama dengan tadi. Nah, jadi menafsirkan hasil Zn tadi ya. Nah, ini juga demikian. Coba lihat. Order dari U7 berapa? 6. Kita sudah menemukan 3. Berarti yang lain, yang relatif prima dengan 6 berapa? 1, 5. Pangkat 1 dirinya sendiri, terus baru 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 ya 5. Iya, betul? 3 pangkat 5 ya 5, ya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 5. Ya, betul ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau G itu sudah sama dengan A, gini ya, maka G itu akan sama dengan A pangkat K kalau K-nya itu relatif prima dengan N. Dengan cara bahwa order dari G-nya itu adalah N. Gitu ya. Order G pasti sama dengan ordernya A juga kan? Iya. Paham ya? Nah ini. Nah sekarang buktinya. Itu kan baru menduga toh. Nah, ini merupakan sebenarnya generalisasi dari hasil kita waktu di Zn. Jadi kalau ini sebagai teori mah, Zn tadi sebagai akibat. Gitu. Oh gitu. Belajar itu kalau kita sudah level di atasnya, yang sudah kita pelajari sebelumnya sebagai akibat saja. Gitu ya.
Kita berarti artinya sudah belajar lebih general gitu ya. Di atasnya lagi. Bisa membuktikan teorema itu. Buktinya sama dengan yang di Zn tadi, ya toh? Ya. Jadi, misalkan kita punya ini, kita tunjukkan yang dibangun oleh K ini, A pangkat K juga sama dengan ini, gitu loh ya. Nah ini, berarti ini bisa dipakai sebagai tools mencari juga lebih umum, tidak hanya di Zn ya, di grup siklik secara umum. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi salah satu pembangunnya dengan memangkatkan semua bilangannya relatif prima dengan order grupnya, berarti sudah ketemu semuanya. Nah, nggak perlu nyobain satu-satu gitu ya. Nah, coba kalau unsurnya banyak nyobain satu-satu. Berarti cukup kita hitung sebanyak yang relatif prima saja pangkatnya gitu loh ya. Nah, itu. Ini. Itu teorema itu memang memudahkan gitu ya. Secara definisi kan kita harus nyobain satu-satu. Nah, dengan teorema ini. Nah, bisa buktikan? Coba. Ya sebenarnya tinggal nirukan cara yang di grup Zn tadi, memperumum gitu ya. G itu dibangun oleh A, ya jadi ya. Nah, jadi nanti G itu akan sama dengan A pangkat K, jika dannya jika. Nah, kalau order dan order A dengan order G itu sama ya. N ya. Gitu ya. Nah, ini sama dengan tadi. Ini tadi kan menjadi unsur pembangun tadi ya. Ya, satu A-nya dianggap satu ya. Jadi kalau nya dianggap satu itu sebenarnya di Zn tadi kan. Ya, itu. Ya toh? Nah, ya. Masuk akal ya. Nanti kalau ini sudah dibuktikan, yang Zn tadi akibat saja ya, akibat dari ini. Ada yang mau coba buktikan? Tinggal menganalogikan dengan bukti tadi. Masih ada nggak waktunya ya? Oke, bisa cukup. Yang ke kanan, nah, misalkan kita punya ini, ya. Kita akan tunjukkan ini, ya. Ya, pakai tadi mirip tadi, ya. Kalau tadi pakai apa? Pembangun aslinya, ya. Jadi dari satu, ya. Jadi kalau misalkan kita punya G itu sama dengan dibangun oleh K, ya ini. Padahal A sendiri itu kan anggota ini ya. Jadi ingat, tadi kan ngambil satu. Nah, berarti nih A itu anggota dari G yang sama dengan ini, betul ya? Jadi A itu bisa ditulis sebagai perpangkatan dari ini, ya toh? Jadi A bisa ditulis sebagai A pangkat K dikalikan pangkat apa L. Nah, gitu kan? Untuk suatu L di Z, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuktikan itu? Kita harus bisa menyatakan satu sebagai kombinasi linear dari K dan N, ya. Nah, ini dari sini. Jadi A pangkat apa? Ini kan pangkat 1, ini pangkat KL. 1 dikurangi KL sama dengan ident L-nya agak panjang. Dan nggak sama dengan identitas ya. Nah, oke. Terus gunakan akibat tadi. A pangkat sesuatu sama dengan identitas. Sesuatu itu harus kelipatan dari order. Ya. Jadi dari sini N harus membagi 1 min KL. Selesai lagi buktinya ya. Dari sini berarti 1 min KL sama dengan misalnya N kali T misalnya ya.
Nah, untuk suatu, nah kan mirip dengan buktinya tadi toh. Nah, besut lagi dipakai ya. 1 sama dengan KL tambah NT. Jadi K dan N relatif prima. Ya. Oke, sebaliknya, kalau kita punya K dan N relatif prima, sekarang misalkan K dan N relatif prima, yang akan ditunjukkan bahwa G juga dibangun oleh A pangkat K. Ya akan ditunjukkan G itu juga dibangun oleh pangkat K. Nah, yang kanan subset kiri cukup jelas ya. Karena A itu di G, A pangkat K di G, berarti perpangkatan dari A pangkat K juga di G. Ini cukup jelas. Yang ini. A pangkat K, subset dari G, cukup jelas. Nah, berarti sekarang akan ditunjukkan G subset dari ini. Nah, sekarang ambil sembarang X di G ya. Ambil X itu anggota G. G itu mula-mula kan ini ya. Tuh ya. Nah, sekarang kita bisa tulis X itu sebagai A pangkat S misalnya. Di Z. Nah, berarti nanti harus bisa ditulis sebagai A pangkat K pangkat sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kita manfaatkan ini. Kita bisa, karena kita punya ini, K dan N relatif prima, maka 1 bisa ditulis simbol apa yang belum? IJ ya. Nah, I kali K, J kali N. Suatu I, J di Z, gitu ya. Nah, caranya ini. A pangkat S, S kali 1, gitu ya. Nah, jadi di sini saya tulis X akan sama dengan pangkat S, sama dengan A pangkat S kali 1, A pangkat S, sini saya ganti IK tambah JN. Sama dengan A pangkat K, ini saya sekaligus ubah ya, pangkat K pangkat SI, dikalikan A pangkat N pangkat SC. Ini identitas ya. Nah, ini berarti A pangkat K pangkat SI. Nah, ini adalah anggota dari ini ya toh. Oke ya. Nah, ini karena sudah jika itu berarti pas ya. Berarti sudah dicari semuanya. Jadi kalau kita sudah mencari perpangkatan dari yang relatif prima, berarti sudah harus mencari semuanya. Ini ya. Nah, jadi hasil pada ZN tadi ternyata bisa diterapkan pada sebarang grup siklik. Ini gunanya kalau kita sudah bisa mengidentifikasi salah satu pembangunnya, bisa mencari yang lain. Itu. Jadi sampai sini sudah tuntas kalau mau bekerja dengan grup siklik ya. Sudah bisa mengidentifikasi, ya minimal menemukan satu pembangun. Kalau sudah menemukan satu, akan ketemu yang lain. Nah, sesuai dengan tujuan di awal kuliah kita tadi ya. Bisa mengidentifikasi dan mencari seluruh pembangunnya. Oke, silakan kalau ada yang perlu diperjelas. Mudah-mudahan nggak pusing banget. Kalau nanti Anda mau jadi guru di level sekolah menengah, ya ini mungkin nggak terlalu diperlukan. Tapi sebagai guru harus punya wawasan lebih gitu ya. Dengan kita tahu struktur aljabar itu sebenarnya memandang materi sekolah menengah itu jadi lebih mudah gitu ya. Nah, harusnya. Oke, saya kira cukup. Pekan depan apa topiknya? Permutasi ya.
Nah, ini kita akan membicarakan spesial grup ya. Jadi grup khusus permutasi itu nanti akan sebagai model grup yang non komutatif ya. Kalau Zn itu kan model untuk grup komutatif ya. Ya, nanti ada eksplorasi lagi untuk keperluan berikutnya kita perlu model yang non komutatif. Kita nanti akan membahas dua, yaitu permutasi dan dihedral ya. Mungkin satu kali pertemuan permutasi, satu kali pertemuan dihedral. Itu biar punya Kalau S itu? Yaitu permutasi itu simbol Sn ya. Sn itu dari inisial simetrik ya. Simetrik S, makanya simbolnya Sn. Kalau dihedral Dn ya, dihedral gitu ya. Jadi notasi di matematik itu ada maknanya aja, nggak sembarangan buatnya ya. Ya, ada inisialisasi gitu ya. Nah, makanya simbolnya Sn. Simetri, grup simetri. Nama lain dari permutasi itu simetri ya. Nah, simetri grup permutasi. Permutasi itu sebenarnya ya sudah kita kenali, yaitu fungsi bijektif itulah permutasi ya. Nah, itu kita nanti akan melihat. Kemarin kan himpunan dari fungsi yang bijektif dengan operasi komposisi membentuk grup ya. Nah, itu nanti akan kita lihat lebih jauh sifat-sifatnya. Itulah yang menjadi bahasan kita di pertemuan berikutnya, yaitu himpunan fungsi bijektif dilengkapi dengan operasi komposisi. Itu membentuk grup. Nah, itulah yang kita sebut grup permutasi ya. Nah, itu. Nah, nanti akan kita lihat terutama nanti pada himpunan hingga ya, himpunan, makanya ada simbol Sn. Nah, itu. Oke, baik, hari ini saya kira cukup. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan topik grup permutasi. Bisa dibaca-baca lebih terdahulu. Paling nggak sudah punya bayangan apa itu grup permutasi ya. Oke, semangat ya. Jangan loyo gitu ya. Nanti orang itu kadang-kadang kalau menghadapi sesuatu yang luar biasa itu malah mengkeret ya bahasa Jawanya. Tapi kalau kita sedang belajar harus merupakan tantangan gitu ya. Jadi kalau belajar itu kalau kita sulit harus tertantang. Jangan malah mundur gitu ya. Orang belajar itu kan untuk mengatasi kesulitan ya. Kalau sudah tidak sulit nggak perlu belajar. Ya itu ya. Karena Anda merasa sulit berarti perlu belajar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.